Oke, ini tanya lagi nih ke Pak Jarwo soal naksir-naksiran gitu. Wah dia ini kalau kuliah bener nih. Seingat saya nggak pernah naksir dia. Nggak pernah? Nggak pernah. Serius Pak, nggak pernah Pak? Ini ada saksi mata yang lain lagi nih Pak. Mau tengok lagi nggak Pak? Oh, Mas Atif, apa kabar? Halo, Bapak, Pak Latif. Boleh perlihatkan ini Bapak pakai kaos. Ini memang reuni Mas sekarang nih Pak, tahun 2015. Iya, saya masuk ITB 65, sekarang 2015. Boleh diperlihatkan lagi Pak? Nah, 50 tahun persahabatan luar biasa. Silakan Pak. Beliau angkatan 65, kita angkatan 72. Beda 7 tahun. Beda angkatan, tapi kenal baik dengan junior. Oh, kenal loh. Saya yang mampram dia kok. Wah, bangga banget. Mapram dia nih. Iya. Udah diincer berarti, Pak? Ya enggak. Oke. Dia orang baik satu. Dia termasuk orang yang diam, nggak ribut, nggak ini. Penurut gitu kalau untuk junior. Bukan soal penurut, tapi dia ngikutin semua acara dengan baik gitu. Jadi nggak pernah bikin kesalahan. Nggak pernah dihukum berarti? Iya, nggak pernah lah. Jadi gini, ada satu momen yang saya tidak akan pernah lupa seumur hidup. Ada satu pelajaran yang bisa membuat saya tidak jadi insinyur. Padahal Bapak sudah berapa tahun kuliah itu? Ya kalau 65 ketemu sama dia 73 ya udah berapa tahun kan gitu. Ya kan? Saya lalu cari, dia ini kan ada angkatan dia ini yang lulus pertama 3 orang ya, salah satunya dia. Wah dia pasti pinter kan. Bilang, Lino, datang dong ke rumahku. Apa? Ajarin aku mekanika fluida. Ah gampang itu mas, katanya gitu. Datang dong aja. Bener, diajarin sama dia. Saya ujian yang keempat atau kelima itu, sekali ujian jadi lulus. Wah terima kasih ya. Oh, ya, silakan bersalaman kamu. Sekali lagi, thank you. Itu kalau misalnya nggak diajarin, Ya nggak jadi sarjana. nggak jadi insinyur. Nggak jadi insinyur. Mahasiswa abadi berarti. Iya bener. Emang ngajarnya efektif begitu? Justru dia pinter, sistematis. Prinsip-prinsipnya ini diajarin sehingga waktu kita melihat persoalan, pendekatannya dari arah mana, dia buka kunci-kuncinya. Jadi waktu soal keluar, ya udah gampang lah buat saya. Gitu. Sebelumnya kan Bapak mengatakan ujian sampai berapa? 4-5 kali? Iya. Pelajaran yang sama? Itu pelajaran yang saya tidak sukai. Dan itu pelajaran susah lulus. Saya juga nggak sekali lulus itu. Mekanika fluida. Nggak tahu profesionalnya kepintaran nggak Sugandar ya, Pak Gandar. Oke, tapi diterangkan dengan mungkin cara pandang yang berbeda mungkin ya Pak ya? Ya dia caranya ngajar lebih pintar daripada dosen. Gampang nggak Pak ngajarin? Ya buktinya lulus kan? Bapak lulus hanya 3,5 tahun kurang lebih apa ya? Kurang 4 tahun kurang dikit. 4 tahun kurang dikit. Bapak, Pak Jarwo? 5. Kalau Bapak? 2 kalinya dia. Kayaknya seneng banget. Pak. Tapi nggak apa-apa. Dia dirut, saya juga dirut. Nggak Iya. apa-apa. Dirut Pak. Dirut semua berarti ya? Dulu Perumnas. Perumnas, oke. Oke, ini saya masih penasaran. Ini anak-anak ITB itu biasanya kalau cari mahasiswa yang lain gitu lah. Jadi kan banyak yang garelis begitu lah Pak di sana. Iya. Kita ini mahasiswa kan suka jadi organizer. Nah, kita cari sponsor, datang ke perusahaan, sekretarisnya cantik, ya. Nah, dia ini kan nggak punya beban kan, langsung aja. Berani nekat gitu. Berani. Langsung kan berani. tanya gitu. Saya bilang, oh lu berani Cat? Berani, ayo. Dia langsung tanya rumahnya dan dikasih tahu. Jadi sore itu saya sama dia boncengan, saya liwat. Di mana rumahnya tuh Jalan Mas Kencana dilihat, loh itu rumah Pangdam itu. Jadi sama nanya Pangdam. Ya ampun, itu berani aja. Datang, kita datang. Diketok tuh rumah. Datang kita masuk, ke penjaganya bilang, ya tuh kita masuk. Ya kita terima, ngobrol, selesai. Mulai Itu pertama melipir. kali saya nganter dia gitu. Baik. Saya ingin tanya nih ke Pak Latif. Pak Latif kan mengikuti perjalanan karir Pak Lino ya, junior Bapak, tapi diikuti kan perjalanan karirnya begitu. Terutama sekarang nih, ini cukup ramai kan, banyak menjadi pemberitaan gitu. Sikap Bapak membaca berita atau mendengar berita di televisi, apa nih Pak? Saya kenal dia kan lama, ya. Saya udah tahu banyak lah tentang dia. Saya nggak percaya itu sama berita itu. Yang bagian mana yang Bapak nggak percaya? Ya dia dituduh macam-macam, mainin ini, mainin itu. Saya datang ke tempatnya dia. Dia sendiri mau mengatakan, nothing tulus mas, saya nggak ada masalah kok.
mau diperiksa sama siapa aja saya berani. Oke, saya dukung Anda, saya bilang gitu. Dari Pak Jarwo juga sama, kurang lebih ya karena sahabat, udah kenal lama. Kalau saya tahu dia lah, nggak mungkin dia bikin seperti itulah. Gitu. Sejauh yang saya tahu ya, kalau dia bikin itu berarti dia sudah berubah. Tapi setahu saya dia belum berubah gitu. Itu beda. Baik, saya ingin dengar suara Pak Latif. Apa pesan Pak Latif untuk Pak Lino yang mungkin sekarang sedang mendapatkan sorotan yang luar biasa, baik dari media, dari publik? Nggak ada, dia seperti dia enggak, yang maju terus aja pantang mundur gitu aja udah. Ya. Semua yang udah dikerjakan lanjutkan. Dia sudah punya rencana yang jauh ke depan. Jadi intinya maju terus. Maju terus, kalau kita melakukan sesuai dengan aturan main, kenapa mesti takut gitu. Oke, ini sejalan dengan Pak Lino nampaknya. Dari Pak Jarwo? Saya rasa sama ya. Saya sama Pak Lino ini kan dari awal juga udah bertekad mau bikin baik negeri ini. Saya ambil istilah dia pakai ya. Jadi kita dengan cara kita masing-masing, kita berbuat lah. Ya. Dan apa yang bilang Pak Lino kan dalam 5 tahun terakhir sebenarnya kalau orang fair dinilai sudah cukup banyak perubahan. Memang belum sempurna, masih jauh. Tetapi perubahan sudah ada gitu. Oke. Ya. Baik, Bapak-Bapak terima kasih sudah hadir di 1 jam lebih Ya. dekat, Pak Latif, Pak Jarwo. Kami masih ada beberapa hal yang ingin ditanyakan ke Pak Lino. Saat lagi kami kembali. Kalau Bapak ditawari jadi menteri mau nggak? Ya bukan urusan mereka lah. Saya lebih baik untuk negeri ini kalau saya beresin